تدعوهم بإحسان إلى يوم الدين. Nggak kelihatan sih. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dipertemukan dengan paginya. Kita bersyukur lagi diberi kesehatan. Hmm. Kita bersyukur lagi Balikin nilainya, diberi porsinya. Porsi balikin nilai taufik adik. dan hidayah sehingga kita bisa meneruskan silaturahim kita lewat Zoom ini. Surat Al-Baqarah, surat kedua Makasih ya. setelah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Maka surat-surat berikutnya itu anak, maksudnya rincian dari surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu induk Al-Quran, maka induk yang dimaksud adalah ketauhidan. Oleh karena itu, isi Al-Quran setelah Al-Fatihah, baik di Al-Baqarah, di Al-Imran, di An-Nisa, cerita tentang ketauhidan. Kalau Allah cerita tentang Iyyaka na'budu, tentang ketauhidan, maka mereka yang menyembah sapi ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah tuh sapi disuruh sembelih. Kalau Allah cerita tentang Bani Israel luar biasa banyaknya di surat Al-Baqarah. Substansinya adalah eh, bagaimana kita mentauhidkan. Jangan seperti Bani Israel, jangan seperti Ahlul Kitab. Yahudi mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Nabi Isa dijadikan Tuhan, juga anak Tuhan oleh Nasrani. Sementara musyrikin Mekah menganggap Allah punya anak, yaitu para malaikat, yaitu anak perempuan Allah. Semuanya memberi pelajaran kepada kita, jangan, jangan, jangan. Yang pantas disembah hanya Allah. Kalau Allah bercerita tentang Firaun, tentang kaum Samud, kaum Ad, pada intinya adalah menunjukkan dia esa, dia kuasa, dia dikdaya. Itu kurang lebih hubungan antara Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dengan surat-surat yang sesudahnya. Baik, kita mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hayat awil ahkam. Memahami kehidupan atau hukum-hukum. Maksudnya, pelajaran yang terdapat pada ayat yang sedang dibahas itu, bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian. Itu maksudnya fiqhul hayat awil ahkam. Hazihi sifatul mu'minin wa manahijuhum wa qanunuhum fil hayatil islamiyah. Ini 5 ayat Al-Baqarah maksudnya. Memberi informasi tentang sifat-sifat orang beriman serta manahij. Manahij jamak dari manhaj. Wah, ini kalau diterjemahkan sekarang apa ini ya? Jalan hidup ya, jalan hidup mereka. Konun, konun undang-undang, undang-undang, ketetapan, ketentuan dalam kehidupan Islami. Apa itu? Imanun syamil kamil, iman yang universal.
Universal terkait apa saja, yaitu basicnya adalah iman. Itu maksudnya konsep hidup seorang mukmin yang Islami. Lebih jelas lagi, tak ada aktivitas sebagai mukmin muslim mulai bangun tidur sampai tidur lagi kecuali diorientasikan kepada Allah. Itu iman syamil. Maka dilatih oleh Allah dalam ibadah. Salat lillah, puasa lillah, zakat lillah, haji lillah, nikah lillah. Profesinya sebagai petani berangkat ke ladang atau ke sawah lillah, sebagai supir ke terminal lillah, bang ojek lillah, tukang pulung juga bismillah lillah, iman syamil, kamil. Itu dia maksudnya. Bikulli ma ghoba ilmuhu anhu. Bahkan lebih dari itu, terhadap yang gaib juga dia iman penuh. Kazatillah, mana yang gaib itu zat Allah Ta'ala. Wa malaikatihi dan malaikatnya. Wadaril akhirah dan kehidupan akhirat. Mimma akhbaru anhul Quran al-Azim. Semua itu diinformasikan di dalam Al-Quran al-Azim. Wa arsyada ilaihi dalil as-salim. Lalu kita dibimbing oleh bukti-bukti yang sehat, sejahtera, selamat. Wal iman makrun bil amanis soleh. Iman nggak berdiri sendiri, nggak sendirian. Baru dibilang iman kalau diiringi dengan amal soleh. Karenanya dalam Al-Quran, di mana iman, di situ ada amal. Innalladzina amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Nggak ada iman sendirian. Bukti iman adalah amal. Maka kalau kita pahami lebih dalam lagi, mukmin kerja, kerjanya kerja iman. Gitu. Apapun profesinya itu adalah kerja iman. Itu bil amali soleh. Apa itu? Di antaranya wa huwa iqamatus sholah al-mafruḍah. Sholat itu kerja, kerja iman. Oke, menegakkan sholat yang diwajibkan. Wal infak fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Fil jihad, dalam jihad. Wa aunil fuqara, ini aunu. Wa aunul fuqara'i, menolong fakir miskin. Wa sadaqatut tataw, dan sedekah yang sunnah. Wat wan nafkah al wajibah alal ahli, nafkah wajib kepada keluarga. Wal walad wazil qurba, anak-anak dan kerabat. Wala yatajazza'ul imanu bima anzalallah, tak ter apa terkeping-keping iman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Fala budda minal imanit tafsili. Oleh karena itu, imannya harus rinci bikul lima anzalahullahu ta'ala fil Quran. Semua yang Allah informasikan di dalam Al-Quran. Wal imanul ijmali, demikian juga iman yang secara ijmal, global, umum, bil kutub, dengan kitab-kitab, wasuhuf as-samawiyah, mushaf atau suhuf yang diturunkan oleh Allah yang terdahulu. Hadza ma'al ilmi bi annahu la ya'taddu bima dunal yaqin fi Ini nggak dilebarin yang Mananya? fil iman. Saya ulangi, hadza ma'al ilmi.
ini semua yang tadi disebutkan maksudnya ma'al ilmi dimaklum bi annahu la apa ini tada tada kalau tada ya tadi bi annahu la ya tadi ya tapi sebentar ini tada ya tadu bi annahu la ya taddu bima dunal yakin fil iman tidak melampaui tada melampaui yang dibalik iman. Paham itu? Rukun iman ada 6. Semuanya gaib. Allah bukan cuma gaib, supra gaib. Malaikat gaib. Kitab-kitab sudah gaib. Kecuali satu Al-Quran. Para Rasul sudah gaib. Hari kiamat gaib. Apalagi takdir gaib. Para ulama menganalisis, Muhammad Kutub menganalisis. Yang gaib semuanya menjadi syahadah. Maksudnya tidak gaib. Dengan catatan, satu di antara rukun iman yang tidak gaib, yaitu Al-Quran, dipahami, diamalkan. Maka yang supra gaib saja menjadi syahadah, tidak gaib. Kita teruskan dulu Pak Jamal. Ya, oke, kita coba diangkat sedikit. Iya. Wa arsadatil ayat ila anna taqwa. Ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 5 5 ayat ini memberi petunjuk kepada kita untuk bertakwa. Wahiyal khaufu minal mukhalafah. Apa itu takwa? Takut menyalahi yang perintah tak dilakukan. Takut itu takwa. Yang dilarang tak dilakukan itu takwa. Fiha jama'ul khairi kullihi. Fiha di dalam takwa itu gabungan kebaikan seluruhnya. Wahia wasiyatullahi fil awwalin wal akhirin. Itulah pesan Allah buat orang-orang dulu dan yang sekarang. Wahia khairu ma yastafiduhul insan. Itu adalah kebaikan yang paling baik diambil oleh manusia kita, yaitu takwa. Kama qala Abu Darda, seperti yang disampaikan oleh Abu Darda. Famanit tasafa bi awsafil mu'minin al-mazkur. Siapa memiliki sifat-sifat orang beriman tersebut. Kan Al-Quran hudan lahu. Maka Al-Quran menjadi petunjuk baginya. Ay annahu imamuhu fi a'malihi wa ahwalihi. Artinya Al-Quran adalah imamnya dalam semua aktivitas dan keadaan. La yahidu an nahjihi. Tak menyimpang dari jalannya, jalan Al-Quran. Wa qad dhamilan lafsihin najat. Dan Al-Quran menjamin keselamatan dirinya fi alamil akhirah. Di akhirat kelak. Wasa'adah, kebahagiaan. Wattama'ninah, ketenangan. Fid dunya, di dunia. Wal musyaru ilaihi andal jumhur. Wahumul mu'minuna. Wahumul mu'minuna wahid. Ya. Yang diisyaratkan dalam Al-Quran menurut mayoritas ulama itu dia yang beriman. Yang beriman itu satu.
yaitu yang bulat. Wa karraral isyarah lil i'lam. Kemudian Al-Qur'an mengulangi petunjuk itu dalam rangka mengumumkan, menginformasikan bi'annahu la budda min tahaqqukil wasfiyyin eh, min tahaqqukil wasfain. Ya. Apa isyaratnya? Eh, harus harus eh, mewujudkan dua sifat litahaqqukil hukmi untuk merealisasikan ketetapan biannahum ala hudan bahwa mereka berada dalam petunjuk wa annahum humul muflihun dan mereka berada dalam keberuntungan. Kalau Mujahid, Imam Mujahid berkata, fi awalil Baqarah ayat fi na'til mu'minin. Imam Mujahid berkata di awal Al-Baqarah ada 4 ayat cerita tentang sifat orang beriman. Wa ayatan fi na'til kafirin. 2 ayat, yaitu ke-6, ke-7, cerita tentang sifat orang kafir. Wasalas asyarah ayat fi na'til munafiqin. Dan 13 ayat berikutnya cerita tentang sifat-sifat orang munafik. Kalau diformulasikan apa yang disebutkan terakhir ini, Al-Baqarah memberikan informasi 3 tipe manusia dulu, sekarang, dan akan datang. Cuma 3. Yang pertama mukmin atau mutakin disebut. Yang kedua kafir. Yang ketiga munafik. Nah, 3 tipe manusia dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita mengambil pelajaran. Mau ambil yang mana? Gitu kurang lebih. Ya, berikutnya Pak Jamal. Selesai. Ya, 1 sampai 5. Berikutnya sekarang. Sifatul kafirin. Tipe manusia yang kedua. Ya, sebelum masuk tipe yang kedua, 5 ayat Al-Baqarah pertama cerita tentang muttaqin, mukminin, muttaqin. Maka kata Pak Quraish Shihab, kita ini sudah masuk orang yang bertakwa sesuai dengan kriteria yang Allah paparkan dalam Al-Baqarah 1 sampai 5. Tetapi berikutnya nanti kita masih disuruh meningkatkan ketakwaan. Kenapa? Informasi sifat orang bertakwa pada 5 ayat pertama Al-Baqarah ini itu takwa yang paling minim gitu. Takwa kita, tapi paling minim. Karena kriteria yang disebutkan dalam 5 ayat pertama Al-Baqarah ini kita miliki. Iya. Sifatul kafirin. Kita masuk berikutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Ini menarik sekali sebelum seterusnya ini kiraat. Mana yang menarik? Pertama, informasi ciri orang kafir atau tipe manusia kedua. Yang kedua, kalau diterjemahkan sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja buat mereka. Engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak,
tidak akan beriman. Kata para mufasir, ini ayat hiburan, memberikan latar belakang gambaran psikologis Nabi dalam konteks menghadapi tantangan dakwah yang luar biasa. Dia tak diterima, dia ditolak, dia dibully, bahkan lebih dari itu, dia dituduh bohong. Ini memberikan gambaran psikologis Nabi kayak apa dalam tanda petik putus asanya. Seolah kalau diungkap lewat kata-kata, usaha dakwah yang dilakukan oleh Nabi sudah maksimal. Tapi kebanyakan mereka bukan cuma tak menerima, melawan. Bukan cuma tak menerima, menuduh, menentang, bahkan mau dibunuh. Tuh, kan gambaran psikologis. Maka datang Allah menghibur. Ya Muhammad, bukan engkau tak usaha maksimal dalam mengajak mereka. Bukan. Gitu hiburannya. Sebab, gitu kata Allah. Emang mereka itu sama aja. Dikasih tahu sama nggak dikasih tahu. Tuh gitu. Terhibur nggak? Bahkan hiburan itu ditambahin lagi. Hati mereka memang sudah aku kunci. Pendengaran mereka aku kunci. Penglihatan mereka aku kunci. Tenang saja Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Muhammad. Gitu seolah-olah. Walahum azabun azim. Azab yang dahsyat nanti emang sudah menjadi milik mereka. Gitu kurang lebih. Maka dua ayat ini bukan cuma informasi tentang sifat orang kafir, sekaligus yang tersirat adalah hiburan kepada Nabi. Hiburan kepada Nabi menunjukkan bahwa eh, psikologis Nabi dalam menghadapi objek dakwah mereka yang luar biasa keras. Dalam konteks kekinian, ini bukan cuma cerita objek dakwah Nabi yang begitu keras, tapi lihat sekarang. Sekarang nggak jauh beda. Ya apa tidak? Udah dikasih ayat, udah dikasih bukti, udah ada Al-Quran. Didatangkan para ulama, para habib untuk mengingatkan mereka pada dengar apa enggak? Enggak dengar. Maka menjadi luar biasa ketika kita berkata, sawaun alaihim, a'anzartahum, am lam tunzirhum, la yu'minun. Oh, lebih dari itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum adabun adzim. Iya, kita berikutnya al-qiraat ini. Alaihim wa quri'ah alaihum wahia qiraat Hamzah. Nah, jadi kalau kita dengar ada orang baca alaihum ghairil maghdubi alaihum umpamanya. Nah, kita tahu biasa itu qiraat. Iya. Bahkan ada kabilah yang lam itu suara mim. Hal dia ham. Ham minam birri siamum pisapar. Ah, biasa. Dalam konteks Indonesia juga begitu. Ada eh, bagian dari wilayah Indonesia punya sebutan berbeda. Contoh, nih Pak Hadi, Pak Taufik. Bedu Amang siapa namanya? Wah, nggak berdoa amat. Hah? Nggak tahu Tuh, yang berdoa bang. bagus Ya yang sekali namanya Abdurrahman. Abdul Rahman, Abdul Rahman. Yang orang Abdurrahman. itu Tuh logistik berdoa. itu kan, Bulog. Iya.
Mereka sebutan yang luar biasa indah, Beduamang. Abdurrahman. Kita itu kan dari Abdurrahman, gitu kurang lebih. Ya, Nama ada cakep banget lugat tuh. kayak tadi, ham minam birri siyamum fis Oh, safar. Kalau bahasa kita, hal minal birri siyamun fis safar. Emang ada baiknya puasa dalam safar, gitu kurang lebih. Nah, ini kita iya. ketemu alaihim, ada yang baca alaihum. Anzar tahum Kuria pertama terkait dengan anzar tahum. Bitakfifil hamzatain wabihi al kufiyun. Aan. Hmm. Iya, itu takfif namanya. Dibaca oleh orang-orang Kufah dan Ibnu Zakwan. Yang kedua, bitahqiqil ula wa takhfifis tsaniyah wa hiya qiraat Abi Amr wa Hisham. Ini takhfif yang pertama. A itu takhfif, ya. Hmm. Tahqiq, A tahqiq. Takhfif yang kedua. A-nya kan ada dua tuh. An, yang keduanya takhfif, yaitu hampir setengah A. Yang ketiga, bitahqiqil ula wa tashilis tsaniyah. Nah, ini qiraat ini saya nggak paham ya. Ma'a idkhali alif bainahuma wa hiya qiraat Abi Amr wa qalun qiraat qalun an. Jadi yang kedua tashil namanya. Ya, berikutnya i'rab sawaun imma mubtada wa khobaruhu a'anzartahum. Sawaun mubtada khobarnya a'anzartahum. Atau khobar innalladzina kafaru. Mana khobarnya? Sawaun. Iya, itu maksudnya. Wa takdir fihi innalladzina kafaru mustawin alaihimul inzaru wa tarku. Artinya orang-orang kafir itu sama saja diberi peringatan atau tidak. Wa tarku. Wa inna ma wahada sam'ihim walam yajma'hu kakulubihim wa absarihim imma li'anna sama' masdar wal masdar ismu jinsin yaqau 'alal qalil wal katsir. Coba perhatikan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terusnya khatamallahu ala qulubihim jama' qulub wa ala sam'ihim mufrad wa ala absorihim jama'. Ini lagi dijelasin secara nahu. Kenapa? Sam'un itu masdar. Masdar mengandung makna kalil wal kasir. Ya, bisa maknanya mufrad, bisa maknanya jama'. Au ala takdir mudhaf bilafzil jam'i. Bisa jadi ditakdirkan dia mudhaf menunjuk kepada lafaz jam'a. Sam'ihim itu. Ai mawadi sam'ihim. Artinya tempat-tempat pendengaran yaitu telinga. Au iktifa bil lafzi al mufrad atau memang cukup menggunakan kata mufrad lima adhafahu ilal jam'i karena diidhofatkan kepada jamak. Wa huwa yufidul umum mengandung arti umum wal muradu bihi al jamak. Maksudnya adalah jamak. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Al-balaghah. Sawa'un alaihim a'andartahum fihi at-tai'is min imanil kufar. A'andartahum istifham, tapi bukan Allah nanya. Karena itu menurut Balaghah istifhamnya keluar dari arti sebenarnya. Nah, ini pelajaran Pak Didin ini yang masih hangat. Keluar menjadi apa? Tai'is. Tai'is artinya putus asa. Memberi informasi tentang bahwa Nabi Muhammad berada dalam posisi putus asa.
Paham itu? Atau ayat ini membuat Nabi menjadi putus asa. Kalau saja dimaknai secara apa adanya, kata Allah, sama aja mereka dikasih tahu, nggak dikasih tahu. Maka apa artinya dakwah kalau Allah sudah memastikan kayak begitu? Maka, maka lagi nih, menurut balaghah hiburan, paham itu? Hiburan. Sehingga dengan ayat ini Allah menjaga, melestarikan semangat dakwah Nabi, tetap semangat. Ya, kenapa tetap semangat? Karena dia menjadi, oh iya, bukan karena aku yang nggak maksimal dakwahnya, tapi emang dasar mereka, ya, sama aja. Bisa babi ada misti'dadihim lil iman. Apa yang membuat mereka tidak iman, tidak iman-iman, nggak percaya-percaya? Karena mereka mindsetnya sudah negatif terhadap Nabi. Dia tahu persis kelahirannya, dia tahu persis lingkungannya, dia tahu persis siapa itu Muhammad, bukan siapa-siapa. Pada saat yang sama, mereka berpegang teguh kepada haza ma wajadna alaihi aba'ana, nenek moyang. Ya, sekarang juga ada yang berpegang mengajak umat seolah kembali kepada leluhur, gitu kurang lebih. Itu bahasa Al-Qur'annya hada ma wajadna alaihi aba'ana. Khatamallahu ala qulubihim, isti'arah tasrihiyah, isti'arah. Syubbiha qulubuhum litakbiha, apa ini? Iya, lita'abbiha. Ta'abbi dari abah. Abah enggan. Eh, hati karena enggannya iman diserupakan. Iman kepada kebenaran diserupakan dengan bejana al-makhtum yang ditutup. Bapak Ibu punya panci. Pancinya ditutup rapat, dituangin air. Tuh air masuk apa enggak? Enggak. Tuh, ya. Khotama ditutup. Ditutup. Botol ditutup, ember ditutup, dituangin air. Masuk apa enggak tuh air? Kayak begitu Enggak. hati mereka yang Allah informasikan. Maka kemudian hubungannya dengan usaha dakwah Nabi, oh iya, udah ditutup, maka nggak akan masuk air air hidayah. Gitu. Bil wi'ail maktum alaihi. Wasti'aratu lafzil khatmi bitariqil isti'arah atas rihiyah. Mana yang isti'arah khotama? Khotama artinya menutup sebenarnya. Kita suka khataman Al-Quran. Ayo kita tutup. Itu karena udah selesai. Itu kata isti'arahnya begitu. Oke. Eh, Litasrih bilafzil musyabbah bi, untuk menjelaskan lafaz musyabbah bi, wa huzifal musyabbah wa adatut tasbih wajhus syabah. Kemudian tadinya isti'arah itu asalnya tasbih. Asalnya tasbih. Begini sedikit. Huwa kal asadi. Dia seperti singa. Itu tasbih. Huwa. Tetapi ketika dibuang musyabbahnya, yaitu huwa, tinggal musyabbah bih, yaitu asad, jadi isti'arah. Ja'al asad. Tuh, jadi isti'arah. Oke. Walahum adzabun azim. At-tankir fihi lit-ta'zim wa tahwil. Azab munakirah. Azim nakirah.
Ada makna, bukan cuma asal sebut nakiro. Apa maknanya? Takzim gede banget gitu. Itu namanya litakzim. Besar itu azab. Saking besar tak mampu dijangkau oleh akal. Karena tak mampu, maka maknanya ngapain mikir menggambarkan besarnya azab? Nggak penting, gitu kurang. Iya. Summa wasofahu ma'adzalika bi'azim. Lebih dari itu udah besar, eh diberi naat, diberi sifat dengan kata besar. Ya dulu ala annahu balighun haddal azamah. Menunjukkan melampaui batas besar. Kaman wa kaifan. Kaman artinya kuantitas. Kaifan kualitas. Udah, bahasa cuma sampai situ mengungkapkan. Gak bisa dijangkau. Fahuwa syadidul ilam. Maksudnya sangat menyakitkan. Tawiluz zaman. Lama sekali. Namanya juga kekal. Itu yang dikandung oleh walahum adabun azim. Tinjauan balaghah. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Al-mufradat al-lughawiyah kosakata. Al-kufru satrus syai' wa taghtiyatuhu. Kufur secara harfiah artinya menutup sesuatu, wa taghtiyatuh sama menutup juga. Wa man kafara faqad ghattal haqiqata wa satara ni'amallahi alaihi. Siapa yang kufur berarti dia menutup kebenaran dan menutup satara menutup juga nikmat Allah atasnya. Wa kullu man lam yu'min bil Qur'an fahuwa kafir. Semua yang tidak iman kepada Al-Qur'an namanya kafir. Mengerikan, mengeri, mengerikan. Tidak iman dengan Al-Qur'an bukan semua. Sebagian saja. Satu ayat saja. Kalau dulu betul-betul keluar dari mulut mereka, dia nggak percaya. Kalau sekarang, tuh lebih dahsyat lagi. Orangnya sih berpeci, bersorban ke masjid. Tapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang dia enggak imani. Lewat apa saja. Itu kan mengerikan itu yang saya maksud. Maksudnya mengerikan apa? Khawatir kalau menurut Allah dia juga dikategorikan kepada orang kafir. Iya. A'anzar tahum al-inzar al-i'lam ma'atakhwif. A'anzar tahum artinya memberitahu bersama ancaman. Itu namanya memperingatkan. Itu diperingatkan itu warga sekarang. Jangan keluar malam. Tuh, sedang tidak aman. Ada banyak zona merah, bukan cuma Jakarta. Jabodetabek. Nah, itu kan inzar peringatan. Khatamallahu, taba'allahu alaiha bil khatam. Taba'a tadinya mencetak. Mencetak tadinya mengecap. Mengecap, menstempel. Sama-sama. Akhirnya berkembang bahasa menjadi tobeat tuh toba. Kenapa itu dia begitu? Dia mau udah tobeatnya. Udah dicap orang sekampung sebagai preman. Preman itu udah cap. Itu dia arti khotama. Toba'ah. Menjadikannya sebagai tabiat. Tabiat sifat dasar. Maka alam disebut tabiat. Arti atau ilmiahnya
fisika, ilmu alam, ilmu fisika, bahasa Arabnya ilmu tabiah. Sementara yang di luar alam, metafisika, mawaroat tabiah. Kembali ke sini. Taba'allahu alaiha bil khotam. Khotam artinya stempel. Khotam artinya cincin. Nabi kalau tulis surat oleh si Zaid bin Sabit terus distempel. Stempelnya pakai cincin. Tuh, jadi cincin khotam fungsinya stempel, stempel khotam juga. Akhirnya udah orang orang Ahmadiyah memahami khotaman nabiyyin, nabi itu cincin para nabi, bukan terakhir. Apa artinya cincin? Cincin perhiasan paling indah. Kayak begitu mereka memahami. Nabi Muhammad adalah nabi terindah. Maka disebut khotam. Tanpa melihat hadis-hadis yang lain gitu. Kita teruskan ke sini. Wal maksud mana dia? Wal muradu aglakat atau uglikat kulubuhum. Maksudnya khotama dikunci, uglikat ditutup, ibarat pintu ditutup. Fala yadkhuluha iman wa nur. Maka nggak akan masuk iman ke dalam hatinya, cahaya. Iman itu kan cahaya. Petunjuk itu cahaya. Nggak akan masuk karena udah ditutup. Ditutup lewat nenek moyang. Ya apa tidak? Gitu. Ghisyawah, ghito. Tutupan. Ditutup pakai tutupan. Kalau balaghah itu udah luar biasa, nggak bisa dibuka. Dengan khotama saja udah tertutup. Terus ditambahin ghisyawah, pakai tutupan. Memberi kesan kuat tutupan. Tidak ada lubang sedikit pun untuk masuk yang lain, air umpamanya. Wa ta'ami anin nazar ila ayatillah. Ta'ami pura-pura buta, nggak mau ngelihat tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah. Ayat Allah kan ada dua. Yang pertama bentuk huruf. Oke deh, bentuk huruf Al-Quran mereka nggak bisa baca. Mereka apalagi nggak bisa paham. Sangat sangat tidak mungkin mereka. Tapi kan ayat Allah yang lain yang non huruf itu alam semesta. Mereka setiap hari makan durian. Siapa yang kasih manis? Siapa yang kasih wangi? Emang petani ya sih? Atau manis sendiri? Nggak ada. Dia nggak mau pikirkan itu. Kayak begitu gambaran tertutupnya pada kata khatamallahu ala qulubihim. Nah, nanti kalau dibahas balagonya lebih dahsyat lagi. Khotama menutup. Pelakunya yang nutup siapa? Allah. Menutup sehingga mereka tidak beriman, positif apa negatif? Positif. Negatif. Masa Allah menutup? Oh, Allah yang menutup kan? Tuh, negatif. Kalau nggak Oh, belajar tadi. balaghah, itu menuduh Allah menutup. Sehingga mereka menjadi tidak beriman. Tidak berimannya mereka gara-gara Allah menutup. Itu kan negatif jadinya. Balaghah datang menghindari stempel negatif kepada Allah. Betapapun fa'ilnya adalah Allah, Allah. dia yang menutup, hakikatnya bukan dia yang menutup. Yang menutup adalah perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Kenapa terus Allah tampil pasang badan sebagai fa'il? Karena mana ada dalam hidup ini yang tak berlaku sunnahnya. Ada bayang sunnahnya. Nih sunnahnya lihat. Api panas itu sunnahnya.
Es dingin, besi keras, tempe empuk. Itu sunnahnya. Jangan dikira yang bikin empuk itu atau yang bikin keras besi itu ada sesuatu, bukan. Itu Allah, itu sunnah. Contoh yang lain sunnahnya. Rajin, pandai. Itu sunnahnya. Siapa yang rajin pasti pandai. Malas, bodoh. Malas, bodoh. Bisa ditukar. Rajin, bodoh. Malas, pandai. Gak bisa. Dalam hidup ini itu tak ada seorang pun yang bisa menghindari dari sunnahnya. Mereka tak mau menerima dakwah Nabi, maka ketidakmauan menerima dakwah Nabi berlaku sunnahnya. Sunnahnya sunnatullah, maka dia tampil pasang badan sehingga Allah jadi fa'il, seolah-olah Allah yang nutup. Padahal sunnahnya. Oh, belum lagi terkait kekufuran, kemaksiatan. Emang perbuatannya. Maka yang membuat mereka masuk neraka bukan karena Allah kejam, tapi karena perbuatan mereka. Iya, kita teruskan. Al-munasabah wa sababun nuzul. Munasabah hubungan dengan ayat sebelumnya. Kedua, sababun nuzulnya. Atba'allahu ta'ala hadhil ayah ba'da bayani ahwalil mu'minin. Allah mengiringi ayat ini setelah menjelaskan tentang orang-orang beriman. Saya ulangi. Atba'allahu ta'ala hadhil ayah ba'da bayani ahwalil mu'minin li'aqdin. Bukan akdin ini. Uqad. Li'uqadin muqarinah. Baina ahlil iman wa baina ahlil kufri. Allah mengiringi ayat ini setelah dia menjelaskan sifat-sifat orang beriman karena ada ikatan yang luar biasa kuat antara orang beriman dan orang kafir. Li'annal kufra didul iman. Mana bukti kekuatan hubungannya? Kafir lawannya iman. Al-mu'minun najun. Orang beriman selamat. Wal kufar halikun binasa. Kholidun kekal. Finari jahannam. Itu dia hubungannya. Menjadi lawan. Wasababun nuzul fi asahhir riwayat. Sebab turun ayat ini dalam riwayat yang paling sahih. Ma'akhrajahu Tobari. Ibnu Abbas. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tobari dari Ibnu Abbas. Wal kalbi anna hatainil ayatain nazalata fi ru'asail yahud. Ayat ini turun terkait dengan para pentolan orang-orang Yahudi. Minhum Huyai ibnu Akhtab wa Ka'ab bin Ashraf wa Nuzara'uhuma. Terkait dengan pentolan Yahudi diantaranya si Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, dan kawan-kawan keduanya. Nuzoro kawan jadinya artinya. Iya, segitu asbabun nuzul. At-tafsir wal bayan. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, sebelum kita Baik, masuk ke halaman barangkali. berikutnya, Iya. kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Ada Pak? Bapak, Ibu? Halo Pak Ustadz. Pak Taufik? Oh iya, udah tahu suara saya rupanya. Oh, luar biasa. Silakan. Di sini saya tangkap mungkin saya takutnya dari balaghah itu mungkin saya salah. Ini kan jadi suratnya memang surat hiburan yang Pak Ustadz bilang ya. Di mana Nabi itu memang jadi akakis, dia putus asa kan. Ya, tapi di situ di situ khatamallahu ala qulubihim. Jadi Allah tuh mengunci kan pikiran saya tuh Allah yang mengunci hatinya wala sam'in
pendengarannya, wala absorihim juga penglihatannya, gisah walahum azabun. Di sini tadi dibilang Allah itu fa'il ya, ya kan? Sebenarnya jadi dia pelakuannya itu bukan dari si fa'il, si orang itu mereka sendiri gitu kan Pak Ustadz ya? Iya, iya. Begitu bukan? Betul. Jadinya. Iya. Jadi kan kalau posisi gini kan khotamullah, jadi fa'il kan dia sebenarnya. Iya. Betul, Jadi Pak. sebenarnya malah yang itu bukan Allah yang melakukan itu, justru dirinya sendiri ya Pak Ustadz kan? Dirinya sendiri. Soalnya kalau kita baca Quran kalau memang gitu aja, khotamullahu Allah menutup atau mengunci hati mereka, wala sam'ihim pendengarannya, wala absorihim penglihatannya, gisahun dan berikutnya. Saya tadi nangkapnya masih menganggap bahwa Allah yang mengunci hati mereka. Tapi Iya. sebenarnya jadi kalau Pak Ustadz bilang tadi di barogahnya, jadi yang itu adalah sebenarnya karena mereka sendiri, karena dia nggak mau mempercayai itu karena mindsetnya memang udah negatif sama itu ya kan. Iya begitu Pak Ustadz. Iya, betul. Oh gitu ya. Iya. Sebab kalau tidak Tadi begitu, fa'il. mencederai akidah. Iya, Mana iya, dia iya. mencederainya? Allah, zat yang maha positif. Kalau mengunci hati mereka sehingga tidak mendapat petunjuk kan negatif. Iya. Iya. Bahkan memang secara umum kayak begitu. Orang kafir disiksa, masuk ke neraka. Yang masukin ke neraka bukan Allah. Hmm? Yang masukin ke neraka adalah perbuatannya. Apa perbuatannya? Kekufurannya. Gitu. Maka atas dasar perbuatannya Allah menetapkan gitu. Allah cuma menetapkan doang. Pak Taufik, Iya, iya. nih, itu di depan meja, di atas meja depan ada ayam goreng. Dimakan, kita makan atau kita nggak makan tergantung Allah atau tergantung kita. Tergantung kita dong. Nah, Nggak itu dimakan. dia. Oh gitu ya. Demikian Hmm. kedurhakaan, demikian perbuatan-perbuatan buruk. Allah cuma sekedar menerapkan sunnahnya, ketetapannya. Kalau buruk, maka pantas diberi dosa, diberi azab. Kalau baik, pantas diberi pahala. Jadi tergantung kita, bukan tergantung Allah. Jadi maaf, yang nutup juga dia tutupannya Gisawa tuh, yang nutup juga udah nggak bisa lagi karena ditutup Iya, dia misalnya. iya, iya. Yang saya tangkap tadi, mohon maaf nih teman-teman. Khotam Iya. Allah di sini kan Thayyibatul alaihi bil khotam gitu ya. Iya. Mufrad agligot kulubuhum, dikunci hatinya kan. Fala Iya. yadkhuluha iman wa nur. Jadi nggak akan bisa masuk iman dan cahaya. Karena apa? Di sawah tadi karena ibu ada tutupannya, udah nggak Betul, mungkin luar gitu kan ya. biasa. Begitu. Oh ya alhamdulillah. Iya, jadi dia Oh sendiri yang berarti kita nggak salah tangkap. Jadi kalau baca arti biasa, oh Allah yang kunci ini gitu. Luar iya, Ini biasa. Insya Allah. untungnya belajar di sini nih. Pak Baik, Taufik terima itu kasih luar Pak Ustadz. biasa. Ya, Pak Enggak, saya Taufik belajar kan. Kalau nggak nanya. luar Terima biasa. kasih Pak Ustadz. Mungkin yang lain monggo. Silakan Ibu atau Bapak yang lainnya. Mungkin Pak Didin, Pak Hadi, dan Ibu lainnya silakan. Kalau tidak ada bisa kita lanjutkan materi kita. Lanjut ya. Kita lanjut ke materi inti nih tentang tafsir bayan ayat tadi ya. 83 ya. Ya, tafsirnya ringkas ini. Baik. At-tafsir wal bayan. Tafsir bayan satu makna. Ya. Innal ladina kafaru wajahadu bi ayatillah wa kadzabu bil Qur'an wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yastawi indahumul indar wa adamu. Orang-orang kafir dan ingkar kepada ayat-ayat Allah
plus mendustakan Al-Quran dan Nabi Muhammad sama saja buat mereka. Diberi peringatan atau tidak. Persis sekarang juga begitu. Fala tata'assaru qulubuhum bihi. Hatinya tak terpengaruh. Li'annaha mughlaqah. La yasilu ilaihan nur al-ilahi. Kenapa tak berpengaruh? Hatinya tertutup. Mughlaqah, terkunci, tertutup. Maka tak masuk cahaya Allah. Wala yasruqu fiha iman. Tak terbit iman, tak muncul iman. Bisa babi ta'amihim anil haq wa ayatillah. Karena mereka berpura-pura tuli, pura-pura buta terhadap kebenaran dan ayat Allah. Fala yanfuzu ilaiha asarul hidayah wal mau'izah. Maka tak tembus hidayah dan nasihat. Wali annahum atolu wasailil ma'rifah. Mereka atolu artinya tidak mengaktifkan sarana pengetahuan. Mata, telinga, pikiran. Itu wasailul ma'rifah. Wan nazar. Dan sarana berpikir. Wat tafkir sama. Wa i'malis sam'i wal basar. Tidak mengaktifkan pendengaran dan penglihatan. Fa asbahu yarawnal haq fala yattabi'una. Maka mereka menjadi melihat kebenaran fala yattabi'una. Namun tidak ikut. Wa yasma'unahu fala ya'unuhu. Ya'unu itu. Ya. Mereka mendengar, tapi pendengarannya tak menolongnya. Fakana jazaohum adzaban 'azima syadida. Maka balasan mereka azab yang besar, dahsyat. La yanqati, tak terputus. Bisa babi takdzibihim bi ayatillahi ta'ala. Dengan sebab pendustaan mereka, sikap dusta mereka terhadap ayat-ayat Allah. Gitu kurang lebih. Iya. Fiqhul hayat. Coba diangkat dikit atau nah, ini banyak nih. Fi hatainil ayataini tasliyah tuh yang tadi. Dua ayat ini hiburan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an takdzibi qaumihi lahu, karena Nabi didustakan oleh kaumnya. Fala tahsyuru alaihim fala tahassuru alaihim wala tama'a fi imanihim wala lauma alaihi fihim. Ini hiburan karena Nabi didustakan oleh kaumnya. Fala tahassuru alaihim, maka Nabi tak menyesal atas mereka. Tidak berambisi, tomak ambisi agar mereka beriman dan menjadi tak tercela, tak tercela karena sikap mereka. Tuh, kalau bahasa gampang kita, saya kan cuma nyampein, ya udah terserah, mau didengar syukur, mau enggak urusan dia, gitu. Udah, kita jadi lega. Iya. Wal khatmu 'alal qulub bimakna adamu wa'il haq. Menutup hati artinya tidak menyadari kebenaran. Wa ilqaul kasyawah 'alal masami wal absor. Memberikan tutupan
pada pendengaran dan penglihatan, bimakna artinya ada mufahmihim lil Quran, mereka tak paham terhadap Al-Quran, idza tuliya alaihim, apabila dibacakan. Coba bayangkan, Al-Quran bahasa Arab, bahasa mereka, dibacakan nggak paham, itu dia buktinya ditutup telinganya. Kita juga begitu. Tuh rakyat udah teriak-teriak, lebih dari teriak, akhirnya demo masih nggak paham juga. Itu kan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Padahal namanya wakil rakyat. Agak denger. Itu dia. Kayak begitu pahamnya. Atau ilustrasi lain begini. Di sebelah masjid ada kandang kambing. Azan berkumandang. Kambing denger apa enggak? Hah? Dengar atau mah nggak Kambing ngerti. denger apa enggak? Dengar Dengar harus suaranya. Saya nanya kambing deh yang jawab. Jawaban. Kayak gitu, dia denger. Tapi dia ke masjid apa enggak? Gitu kurang lebih. Tuh khotamah. Ya, gampang. Mereka denger sama dangdut denger. Kita juga begitu. Paham. Ya, ada suara dangdut itu disetel di hotel terus pada joget. Kayak begitu cara Allah untuk membongkar hati mereka. Au bima'na ada munazrihim ala makhluqatillah. Ya, bisa jadi mereka tidak melihat kepada fenomena alam, bahasa kita begitu, makhluk-makhluk Allah. Au bima'na annahum du'u ila wahdaniyatillah falam yu'minu. Atau bisa jadi maknanya mereka diajak untuk iman kepada Allah tapi tak mau iman. Wa kullu zalika innama kana bisababi kufrihim wa juhudihim. Ini dia yang tadi dijelaskan Khotamah. Kenapa mereka seperti itu? Mereka seperti itu sesungguhnya karena kekufuran dan keingkaran mereka. Lah bisa babi fil Quran au taksir min Muhammad. Bukan dengan sebab Al-Quran itu sendiri atau keterbatasan Nabi Muhammad. Au ahad ba'dahu fi hidayatihim. Atau siapa saja setelah mereka dalam memberi petunjuk. Setelah Nabi dalam memberi petunjuk kepada mereka. Wahumul mutasabbibun likulli dzalik. Semua menjadi mereka itu adalah menjadi sebab. Jadi bukan Allah. Al-mu'ridun an istikhdami wasaitil ma'rifah. Mereka berpaling dari menggunakan media ilmu pengetahuan yang benar fi i'tiqadil haq wal amal lebih dalam rangka meyakini kebenaran lalu mengamalkannya. Mereka nggak pakai. Iya, berikutnya. Fadalla ta'birul khatmi wat tab'i 'alal qulub wal asma wal absar 'ala tamakkunil kufri. Maka ungkapan khatamallahu wa taba'ah dan mengecap hati pendengaran dan penglihatan mereka dalla menunjukkan ala tamakkunil kufri karena menunjukkan kemantapan kekufuran mereka di dalam hati. Ya, udah berkarat hatinya dengan kekufuran. Hatta faqadu ad-dawa'iya wal asbab, sehingga mereka tak memiliki lagi faktor-faktor atau sebab allati tursiduhum ilan nazar, yang menunjuki mereka untuk melihat. Wat tafakkur, berfikir, fi adillatil iman wa mahasinihi, tentang bukti-bukti keimanan dan kebaikannya. Wa asbahu fi hay'ah au adat ta'allufil juhud wal isyan. Dengan begitu maka mereka
menjadi berada dalam satu hay'ah sikap, au adat atau kebiasaan, ta'aluf jinak, senang, justru senangnya kepada keingkaran dan kemaksiatan. Waqad asnadal usnidal khatmu ala qulubihim wa ala asma'ihim wa absarihim ilallahi ta'ala. Sungguh nih yang tadi dibicarakan. Khatam itu menutup, disandarkan kepada Allah Ta'ala. Menutup hati, menutup pendengaran, menutup pandangan, disandarkan kepada Allah. Artinya Allah yang melakukan. Kenapa? Tambihan ala sunnatillah fi amsalihim. Ini menunjukkan sunnatullah terhadap perilaku mereka dan yang seumpamanya. La ala annahum majburun alal kufri. Bukan berarti mereka dipaksa untuk kufur oleh Allah, bukan. Wala alaman illah, bukan juga karena Allah menghalangi iman kepada mereka bil qahri, dengan paksa. Wa innama huwa tamsil, akan tapi itu merupakan perumpamaan li sunnatihi, gambaran sunnahnya. Fi taksiri fi taksiri tamarrusihim alal kufri. Gambaran sunnatullah dalam taksir, memberi pengaruh kebiasaan mereka untuk kufur, wa ikmalihi fi qulubihim, dan memberlakukannya di dalam hati mereka. Bi annahu istahwaza 'alaiha wa malaka amroha. Dengan kata lain, istahwaza, menguasai. Menguasai apa? Hati mereka. Dan memiliki, merajai perkaranya. Perkara persoalan hati. Istahwaza fa'ilnya al-kufru, ya. Hatta lam yu'addu fiha ada yu'idda. Hatta lam yu'idda fiha istidad li ghairihi. Sehingga dia tidak punya kesiapan untuk menerima yang lain. Wa kana fi'lullahi dzalika adlan. Perbuatan Allah kayak begitu merupakan keadilan. Fiman khadalahu, terhadap orang yang dia hinakan. Wa amaddalahu fi dhalalihi, dan diulur kesesatan mereka. Kenapa? Idlam yamna'hu haqqan wajabalahu. Idlam yamna'hu haqqan wajabalahu. Sebab Allah tidak menghalangi hak di mana dia wajib memberikan hak itu. Dia nggak bisa menahan. Fanuzulu sifatil adli, maka disitulah keadilan Allah. Wa innama mana'ahum maka nalahu ayatafaddala bihi alaihim. Justru yang menghalangi mereka untuk iman kepada kebenaran adalah apa yang ada padanya pada orang itu. Dia pengennya maksiat, itu yang menghalangi iman. Pengennya menentang, itu dia yang menghalangi iman. La ma wajabalahum, bukan karena Allah wajib membuat mereka tidak iman, bukan. Itu mah tidak bagus. Fa wa yuwaddihuhu ayatan ukhrayan huma. Kemudian hal itu dijelaskan oleh dua ayat berikutnya. Dua ayat yang lain maksudnya. Ukhrayan. Wa qalu qulubuna ghulf. Itu dia sendiri. Mereka berkata, hati kami terkunci. Bal la'anahullahu bikufrihim. Bukan. Tetapi karena Allah melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali yang beriman.
Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Mereka berpaling, sebagian besar mereka. Mereka tidak mendengar. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Mereka juga berkata, mengakui, direkam kata-katanya itu, hati kami udah terkunci. Sekarang juga begitu banyak. Mimma tad'una ilaihi, terhadap ajakan yang kalian serukan kepada kami. Wa fi adzanina waq, di dalam telinga kami ada sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijab, antara engkau dan antara kami dan engkau ada hijab, beda kita, gitu kurang lebih. Fahum bistikbarihim wa inadihim la yakhrujuna an sultanillah. Betapapun mereka sombong, betapapun mereka ingkar, mereka tak keluar dari sunnatullah, sultan Allah. Wa anallaha subhanahu khaliq kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Apa itu? Minal huda wad dolal, petunjuk dan kesesatan. Wal kufru wal iman, kufur dan iman. Wal insan huwallazi yaktaru ahadal manhajain. Maka manusialah yang memilih di antara dua jalan ini. Iman apa kufur? Benar apa batil? Itu sekarang di panggung kehidupan berbangsa Indonesia, kita lagi ditunjukkan mau ikut yang mana. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Kita beri kesempatan kedua untuk berdiskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu. Jauh ini kita sudah menyelesaikan ayat ke-7 tadi ya. Jadi hari ini temanya tentang sifat orang kafir. Ayat 7. Minggu lalu tentang sifat orang muttaqin. Takwa. Kita lanjut pekan depan sifat orang munafik. Ya, silakan. Kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Bu Hilwani biasanya bertanya ini. Apalagi sariawan Ibu. Bu Siti silakan. Nyimak Ustaz. Ya. Oke. Silakan Pak Taufik dimulai kembali. Mau biar yang lain aja dulu, masa yang semua. Ya, saya tanya Pak Ustadz. Ya, Ah, Bapak. Ya, silakan. ya. Pak. Ya, jadi ini kaitannya tidak ada antara ini Ustadz ya, apa takdir ya. Kan kadang-kadang kalau orang ada itu saya melakukan ini yaitu karena takdir Allah itu. Ah, Nah, kan takutnya saya melakukan kejelekan ini ya karena takdir Allah. Ada yang benar seperti itu. Jadi ini apa ayat ini tidak ada hubungannya dengan takdir itu gitu Pak Ustadz ya. Gitu, untuk bisa menjelaskan Pak Ustadz. Terima kasih. eh, saya pikir bukan ada hubungannya dengan takdir atau tidak, tetapi yang penting adalah bagaimana kita memahami takdir. Gitu. Ada kodok, ada kodar. Kodar itu takdir. Takdir itu ada di tangan kita. Kita mau pandai ada di tangan kita. Apa itu? Rajin. Kalau kita mau bodoh ada di tangan kita. Apa itu? Nggak usah rajin. Gitu. Gitu. Ya. Dan iman kufur pilihan. Mau iman apa mau kufur, emang Allah sudah menyerahkan. Pertama ayatnya berbunyi man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau iman silahkan. Yang mau kufur silahkan. Wa hadainahun najdain. Kami sudah beri petunjuk dua jalan. Pilih mau jalan mana. Kan kita yang menentukan. Allah ngikutin kita.
Kayak tadi, ada minuman keras, ada minuman empuk. Mana yang akan kita minum? Allah mengikuti. Satu, takdir di tangan kita. Yang kedua, apa takdir Allah terhadap kita? Kita kan nggak tahu. Itu bagian dari hikmah Allah. Boleh bayangkan andai kata kita tahu takdir kita. Udah ditakdirkan masuk neraka, ngapain iman? Toh kita iman juga emang takdirnya udah neraka, neraka aja. Oh itu kan jadi dahsyat, salah berpikir, maka sesat luar biasa. Iya. Nah ketika konsep takdir itu sudah dipahami secara baik, tak ada ayat yang tak tercerita dengan takdir. Ya, tadi juga innalladzina kafaru itu takdir. Mereka kafir itu takdir. Mana takdirnya, prosesnya setelah mereka tidak menerima dakwah. Oh, mereka sendiri yang nggak terima dakwah, bukan karena Allah membuat mereka tak menerima, bukan. Mereka sendiri. Baru hubungannya ayat tadi dengan Nabi, Allah mengatakan sawaun alaihim, sama aja diberi peringatan atau tidak, maka Sama harus aja. dipahami sebagai menghibur. Sebab kalau dipahami apa adanya, maka Nabi berkesimpulan, udah nggak usah didakwah, ngapain? Orang Allah saja sudah bilang, mau Capek-capek dikasih kalau nggak ya. peringatan sama enggak sama aja. Hmm. Tuh, kalau Capek aja. dipahami apa adanya. Nah, Untuk apa mendakwah mereka? Allah udah kunci hatinya. Tuh, kalau dipahami apa adanya. Tanpa tahu bahasa umpamanya. Tapi faktanya kan nggak begitu. Faktanya terus Nabi berdakwah. Dan fakta lain, fakta akal, tidak mungkin Allah menyetop dakwah kepada mereka. Tidak mungkin. Terus didakwah, terus. Sampai akhir hayat. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya, iya, terima kasih. Jadi Ya, rukun iman yang keenam, kodok kodar, emang hemat saya jarang disosialisasikan. Sehingga umat menjadi tak bisa membedakan mana yang kodok, mana yang qadar. Itu Allah alam bisawab. Rukunnya baik, 6. baik. Gimana Pak Hadi? Jelas ya? Ya, jelas Pak Ustadz. Terima kasih. Syukron. Ya, silakan. Kesempatan yang lain. Dan udah mengerti semua kayaknya saat ini. Sampai nunduk-nunduk tuh semuanya. Terkait orang yang lahir, Ustaz. Orang yang lahir di Ya, keluarga non-muslim katakan. Nah, itu gimana, Ustaz? iya. Kan mereka tuh lahir di keluarga non-muslim, katakan di bapak ibunya dalam keadaan katakan Kristen lah misalnya. Itu bagaimana, Ustaz? Oh, kalau baru lahir ya semuanya punya potensi iman, namanya fitrah. Kalau mauludin, Ladu ala fitrah. yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir lengkap dengan fitrah. Apa fitrah? Potensi iman. Baik lahir lewat perkawinan yang sah atau tidak. Baik kedua orang tuanya beriman apa tidak. Dia punya potensi iman. Sama potensinya dengan mereka yang lahir lewat kedua orang tua yang beriman. Ya atau tidak? Potensi. Cuma betapapun dia punya potensi iman, kedua orang tuanya lah
yang membuatnya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Apa Majusi. maknanya? Faktor lingkungan memberi pengaruh. Tuh. Sehingga dalam teori sosial, Buya Hamka, kalau bayinya dibesarkan di Soviet, teori sosial, maka dia jadi komunis. Itu kan teori sosial. Ya. Kecuali hidayah dari Allah ya Pak Ustadz. Dan fitrah sebagai potensi iman itu tak pernah hilang. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Walakin aktsaran nas la ya. Tuh lihat Firaun ketika mau menghembuskan napas terakhir tenggelam, Baru sadar. muncul fitrahnya. Apa itu? Aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Kata Allah udah terlambat. Udah terlambat. Napas sudah Apa tenggorokan Pak bukti Ustadz. lain? Bukti lain ketika betapapun dia seorang pendeta, seorang biara, banyak fakta, dia menggunakan pikirannya untuk memperhatikan, memikirkan bukti-bukti keesaan Allah, terus pindah. Kemarin almarhum dai besar, siapa itu? Yahya Waloni, luar biasa ceritanya. Pendeta luar biasa. Tapi dalam keluar biasaan kekufurannya dalam tanda petik, dia kemudian menggunakan pikirannya. Instrumen pengetahuan lainnya terkait dengan keesaan Allah. Jadi dai tangguh. Iya. Belum lagi yang perempuan, siapa itu ya? Irene Nurhandono. Irene Handoko ya? Iya. Nurhandono. Belum lagi yang lain. Pada saat yang sama, kebalikannya, banyak para ustadz yang pindah, lalu jadi penginjil, itu, ya tidak? Kan dia yang menentukan, bukan Allah. Karena dia usahanya ke sana, ada faktor dunia kah? Oh iya, akhirnya Allah ngikutin. Si Iya. namanya ganti jadi Firaun ya. Iya. Ganti nama. Iya, jadi mau iman silahkan, mau enggak silahkan. Iya. Iman itu ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain, Bu? Baik. Bu Emi, ada yang mau disampaikan? Oh tidak ya. Baik. Pak Didin tuh, Pak Didin. Pak Didin, Assalamualaikum. Pak Didin ini khusus, Ustaz. Pak Didin jauh banget rumahnya ini, nggak tahu di mana. Saya mah nggak tahu. Iya, iya. Baik, terima kasih Ustadz dan Bapak serta Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah wawasan, keilmuan, dan keimanan kita kepada Allah. Amin. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz sehat-sehat senantiasa.